Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor keramat. Seperti biasa pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini. Jikalau kelak penulis keberatan, maka terpaksa saya akan menghapus video ini. Dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Muhammad Fahril. Judul kisahnya adalah Misteri di Balik Bom Bali 2002. Penasaran? Oke, kita langsung saja mulai kisahnya. Kalian pasti masih ingat mengenai tragedi bom Bali di tahun 2002. Tragedi itu banyak menelan korban jiwa, di mana korbannya kebanyakan para turis asing. Waktu itu keluarga tanteku menjalankan sebuah usaha rumah makan di Bali. Di antara pelanggannya terdapat sepasang suami istri, yaitu Bapak Joni dan Ibu Zaskia, di mana namanya adalah nama samaran atau bukan nama yang sebenarnya, yang menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi pasca bom Bali. Pak Joni adalah salah satu petugas security di salah satu klub malam yang menjadi target ledakan bom Bali. Malam itu Pak Tony pergi menuju klub untuk berjaga. Aku tak tahu pasti apakah Pak Joni sudah benar-benar sampai di depan klub atau belum. Tiba-tiba dia mendengar ledakan yang amat dahsyat sekitar pukul 23.05. Kemudian dia berlari untuk menyelamatkan diri. Ketika ia berlari menyelamatkan diri, di depan matanya terlihat potongan kelapa. Di depan matanya terlihat potongan kepala yang memakai kalung emas berbentuk rantai yang besar dan terlihat mahal. Tidak jauh dari situ juga ada dua handphone yang akhirnya dia ambil beserta kalung tersebut. Dia kemudian berlari pulang menuju rumahnya. Di rumahnya, istri dan keluarganya sedang terisak-isak menangis karena takut kalau Pak Joni meninggal dalam ledakan tersebut. Namun ternyata Pak Joni datang dengan membawa emas dan 2 HP. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, warga Bali menggelar ritual upacara suci untuk mendoakan para korban bom Bali. Pada malam harinya, salah satu HP yang diambil Pak Joni dari kejadian tersebut berdering. Setelah diangkat, terdengar suara orang asing, di mana ia memakai bahasa Inggris, mengatakan, "Boleh saja HP-ku kamu ambil, tapi emas yang kamu ambil tolong sedekahkan. Kemudian tolong satukan kembali kepala dan badan saya karena aku di sini kepanasan." Sekejap Pak Tony diam terpaku. SIM card yang ada di kedua HP tersebut sudah ia buang dan dia ganti dengan nomor Indonesia. Siapa yang menelponnya dengan bahasa Inggris, di mana logat penelpon tersebut terdengar seperti orang luar negeri. Biasanya orang Indonesia kalau berbicara bahasa Inggris masih saja terdengar sedikit logat bahasa Indonesianya.
Tidak lama kemudian HP yang satunya juga berbunyi dan dia kembali mengatakannya. Terdengar si penelpon menggunakan bahasa Inggris pula yang mengatakan, "Tolong beritahu keluargaku bahwa aku telah tiada. Aku di sini terpanggang kepanasan. Tolong aku." Pak Joni dan keluarganya menjadi sangat ketakutan. Kemudian mereka langsung menuju rumah sakit untuk mengembalikan kedua handphone beserta emas yang ia ambil pada waktu itu. Ternyata di rumah sakit banyak juga orang yang mengembalikan barang-barang para korban yang sempat mereka ambil. Dan banyak di antara mereka yang mengalami kejadian yang mirip dengan yang menimpa Pak Tony. Masya Allah, aku merinding ketika menulis cerita ini. Betapa kejam orang yang melakukan teror bom tersebut. Cerita ini telah lama diceritakan tanteku. Namun teringat kembali kejadian ini dan berinisiatif untuk menuliskannya kembali setelah salah satu kerabat keluargaku menceritakan SMS gaib yang dia alami. Lain waktu saya akan ceritakan kembali mengenai SMS gaib. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Perlu dicatat, ini benar-benar kejadian nyata. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman malam hari ini. Semoga terhibur dan bisa menjadi teman istirahat teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk penulis Bang Muhammad Fahril, semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah, sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain, termasuk SMS gaib yang tadi beliau sebutkan. Saya Rojali pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.